mungkin sahabat-sahabat sudah banyak mendengar atau membaca isu apa dampak dari krisis COVID-19 ini. Di sini saya akan mengambil 4 sektor. 4 sektor ini yang mana terdapat dampak dari virus COVID-19 ini. Yang pertama itu ada sektor dari kesehatan. Yang kedua ada sektor ekonomi. Yang ketiga itu ada sektor sosial atau kemanusiaan. Yang keempat itu ada sektor pendidikan. Dari 4 sektor ini, semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Semuanya hampir bahkan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia, mengalami dampak krisis 4 sektor ini. Yang pertama itu krisis sektor kesehatan. Di dunia atau di Indonesia sudah mengalami krisis kesehatan. Semuanya kita turut prihatin dari dampak ini. Telah banyak korban-korban baik umat muslim atau non-muslim yang terjadi, yang terinfeksi terkait virus corona ini. Ini yang jadi catatan krisis kesehatan, khususnya di Indonesia. Krisis kesehatan ini mengalami berapa poin atau berapa catatan yang saya catat. Yang pertama itu ialah merupakan bahkan di seluruh Indonesia atau seluruh dunia itu belum menemukan apa yang dinamakan vaksin terhadap COVID-19 itu. Ini menjadi catatan pertama. Yang kedua, di Indonesia menganggap remeh apa itu virus corona ini sehingga terjadi belum ada kesiapan. Contoh dari sarana dan prasarana, baik rumah sakit, daerah, pemerintah, swasta itu kurang memadai. Banyak yang dialokasikan, misal di Sumatera Selatan itu memakai wisma atlet untuk mengkarantina atau pasien-pasien yang terdapat gejala. Itu yang kekurangan di Indonesia, itu kurangnya sarana dan prasarana. Apalagi terkait tim medis, kurangnya tim medis ini kan berdampak dari segi ekonomi juga. Kenapa kurang tim medis, baik pegawai atau karyawan yang di bidang kesehatan itu? Karena mungkin biaya dalam menempuh pendidikan kesehatan itu lebih tinggi. Misal kayak dokter, itu kan biaya UKT-nya itu kan lebih tinggi dari pendidikan yang secara umum dan lain-lain. Itu. Yang kedua, kurangnya alat pelindung diri atau APD, masker. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu sudah mulai memenuhi semua apa yang dinamakan APD dan masker. Kan sekarang ini sudah mulai Indonesia mulai memakai alat apa namanya yang disebut itu tes cepat. Alat itu kan mungkin rapid test, ya. Itu sudah mulai. Nah, itu yang dampak-dampak dari sektor kesehatan. Yang kedua, dari sektor ekonomi. Yang mana kita lihat, kita pelajari bersama, krisis ekonomi ini di seluruh dunia mengalami, bahkan di Indonesia juga mengalami. Dari dampak krisis ekonomi ini ialah nilai tukar rupiah yang sangat menurun. Ada lagi pelaku usaha ke atas, menengah, atau sampai ke bawah itu sudah mengalami defisit, bangkrut bahkan, atau juga tutup, sehingga banyak mengalami korban-korban PHK terhadap buruh-buruh. Yang kedua lagi krisis pangan. Banyak petani-petani di Indonesia ini yang mengalami krisis gagal panen karena dampak pandemi COVID-19 itu. Ini yang menjadi gejolak krisis ekonomi di Indonesia. Yang ketiga itu ada krisis sosial atau kemanusiaan yang berdampak dari krisis sektor kesehatan, bahkan berdampak dari krisis ekonomi tadi. Yang banyak hari ini kita lihat buruh-buruh, ayah kita, saudara-saudara kita, keluarga
yang terdampak dari sektor sosial dan kemanusiaan ini terdapat PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan dari virus COVID-19 ini. Ini yang mengalami sektor sosial dan kemanusiaan. Dan tidak lain, banyak yang di luar sana atau sahabat-sahabat kita yang di sana yang kekurangan, tidak ada pemasukan, atau kemarin sebulan yang lalu atau 3 minggu yang lalu itu terdengar ada yang mati karena kelaparan, karena dampak dari virus corona ini yang sangat kita prihatinkan dari krisis sektor sosial dan kemanusiaan. Dan sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini dapat terpengaruh juga dari dampak COVID-19 ini. Mengalami kurangnya efektivitas terhadap mengajar karena tidak langsung dari tatap muka, melainkan dialihkan kepada media online atau virtual semacam aplikasi Zoom meeting ini. Ini yang kurang efektivitas. Apalagi mahasiswa dituntut dengan biaya-biaya UKT yang tidak ada keringanan. Ini yang perlu kita menjadi catatan Pak sektor ini. Nah, setelah kita mempelajari dari 4 sektor ini, terdapat peranan-peranan penting terhadap kader PMI, khususnya di Kota Palembang. Yang mana peran yang pertama itu bagaimana terkait sektor kesehatan. Bagaimana kader PMI ini harus mengedukasi terhadap masyarakat akan pentingnya itu kesehatan, baik kesehatan diri, keluarga, saudara, dan di sekitar sekeliling kita. Bukan hanya diri kita sendiri, tetapi melainkan dari sebuah negara, ialah Indonesia. Ketika kita tidak mengedukasikan kepada masyarakat bahwasanya akan bahaya terhadap virus corona ini, kita akan tidak tahu apa lagi terjadi di Indonesia ke depan. Itu peranan kader PMII. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat dalam pentingnya hal kesehatan. Yang kedua, peran kader PMI dalam bidang ekonomi, sektor ekonomi ini. Bagaimana memberikan ruang khusus kepada pelaku-pelaku usaha untuk menjual produknya itu melalui online atau virtual atau media online, media massa. Ini yang kita harus dorong kepada pelaku-pelaku usaha yang hampir bangkrut atau hampir frustasi karena dampak virus corona ini, ya kita kasih ruang terhadap pelaku-pelaku usaha itu untuk menjual produknya melalui media maya ini atau media sosial. Itu. Dan tidak lain dari dampak ekonomi ini kan mengalami gagalnya panen. Apalagi di Sumatera Selatan itu banyak orang tua kita atau saudara kita yang menjadi profesi petani. Itu yang harus kita tekankan sekali lagi, bagaimana kita selaku kader PMII yang memiliki lahan yang di sebelah rumahnya atau memiliki lahan luas untuk kita dalam sistem kemandirian pangan. Kita harus bercocok tanam di sekeliling kita, di halaman yang bisa kita cocok tanam. Buah-buah apa saja yang bisa kita tanam untuk meringankan atau membantu dari hasil panen yang sebelum-belumnya. Karena kan dampak dari COVID-19 ini kan banyak petani itu ketakutan. Karena dia itu ketakutan sehingga tidak diurus hasil tani-taninya itu. Mungkin itu bisa kita diskusikan kembali terkait kemandirian pangan. Yang ketiga, dari sektor kemanusiaan dan sosial, itu yang bisa kita ambil juga sebagai kader PMII, bagaimana kita mengakomodir atau mengadvokasikan para buruh-buruh yang kehilangan pekerjaan atau yang telah terjadi PHK itu, ya kita akomodir para buruh itu yang mana memang telah terjadi PHK, sehingga kita bisa membantu pada pihak setempat atau pemerintah setempat sehingga mendapatkan bantuan langsung tunai, atau bisa kita arahkan dengan yang mana lagi tren-trennya itu kartu prakerja. Kan banyak para buruh
orang tua itu kan bahkan tidak mengerti, bahkan gaptek lah bisa dikatakan itu tidak bisa mengakses komputer sehingga tidak bisa mendaftarkan kartu prakerja itu. Kebanyakan kartu prakerja itu yang lolos itu bukan dari lihat usianya ke atas, itu bahkan usia ke bawah yang semua lulus yang dari daftar kartu prakerja itu bisa kita akomodir para buruh itu, sehingga memang anggaran pemerintah itu tepat sasaran, itu yang dari sektor sosial dan kemanusiaan. Dan dari sektor pendidikan, kita juga selaku mahasiswa, apalagi mahasiswa aktif yang mana dampak dari virus corona ini mengalihkan terkait sektor pendidikan, sehingga mahasiswa dituntut untuk kuliah online, walau kuliah online dan biaya UKT. Ini yang peran aktif harus mahasiswa, apalagi kader PMII. Bagaimana menuntut pemerintah setempat untuk meringankan biaya UKT. Itu yang pertama, karena dari sektor pendidikan ini ada lagi 3 sektor yang saya sudah jelaskan tadi, itu kan berkaitan. Mungkin orang tuanya itu terdampak dari PHK atau tidak ada lagi penghasilan sehingga dia tidak bisa membayar UKT yang full. Itu bisa kalian buat gerakan semacam meminta keringanan kepada pihak rektor untuk meringankan terkait mahasiswa yang terdampak dari virus corona ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meminta keringanan juga bahwasanya kepada dosen-dosen untuk meringankan ketika keterbatasan akses jaringan. Kan di daerah itu kan bahkan nggak ada jaringan atau gangguan jaringan sehingga tidak bisa melakukan kuliah online. Itu bisa juga kalian minta dispensasi. Itu dari peran kader PMII, itu yang poin-poin yang saya baca. Dan ada juga dari selain itu peran kader PMII juga menyikapi pandemi COVID-19 ini kan juga di kaderisasi PMI itu kan ada kaderisasi formal, non formal dan informal. Walaupun hari ini kita tidak menjalankan kaderisasi formal, dan hari ini PB juga masih bingung bagaimana skema kaderisasi formal ini akan berjalan sebagaimana mestinya dengan dalam dampak COVID-19 ini. Ini bisa kita alihkan kaderisasi non formal kita sebagai kader PMII, yang mana kita selama ini kaderisasi secara tatap muka langsung bisa kita alihkan terkait lewat virtual atau media online yang lagi kita diskusikan ini. Itu bisa kalian buat semacam pelatihan-pelatihan melalui virtual, misal contoh pelatihan bahasa Inggris melalui diskusi atau aplikasi Zoom, pelatihan komputer, pelatihan Corel Draw, bagaimana desain, itu kan bisa diakses melalui media-media sosial atau aplikasi-aplikasi Zoom. Itu bisa kita lakukan untuk mengalihkan kaderisasi non formal dalam masa pandemi ini. Dan juga kita bisa membuat sebuah video pendek yang mengedukasikan pentingnya di rumah saja, menjaga kesehatan, physical distancing. Itu kan bisa kita buat video-video dokumen untuk mengedukasikan masyarakat. Dan terus juga membuat video semacam ajakan atau seruan terkait mending di rumah ketimbang di luar kalau memang tidak ada kegiatan, kan bisa mengedukasi, mengajak kader seluruh Indonesia membaca buku atau semacamnya. Itu ada juga kita bisa lakukan gerakan-gerakan sosial untuk mengkanter atau mengawasi kinerja pemerintah yang selama masa pandemi COVID-19 ini, kan bisa kita awasi dengan gerakan-gerakan sosial, dengan melakukan gerakan-gerakan tagar, semacam awasi anggaran COVID-19 dan lain sebagainya. Nah itu, karena kan bagian dari materi mapaba kita kan mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Inilah tanggung jawab sosial kita selaku mahasiswa untuk
mengevaluasi kinerja-kinerja pemerintah kita yang selama masa pandemi itu bisa kita alihkan dengan gerakan-gerakan tagar semacam itu. Mungkin itu sebuah gambaran sedikit untuk kita memulai diskusi, atau bisa juga ditambahkan itu ada sahabat Eza Triandi selaku bidang akademisi yang hari ini menjadi asdos di Fakultas Syariah, itu bisa minta arahan juga kepada beliau bagaimana solusi peran kader terhadap sektor pendidikan. Itu mungkin itu. Baik, moderator, sekian. Ya, terima kasih untuk sahabat Muhammad Razik Ilham untuk pemaparannya. Mungkin untuk senior-senior lain seperti sahabat Razik dan senior lain tema ini dipersilakan. Oke, baiklah, mungkin saya ambil sebentar. Itu tadi pemaparan materi dari sahabat Razik. Sini kita akan menambah pemaparan materi, barangkali ada dari senior-senior yang ingin menambahkan. Dari sahabat Eza, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke. Ya, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada sahabat Razik Ilham yang telah memaparkan materinya yang luar biasa sekali. Saya anggap materi yang mampu mengedukasi kader-kader PMI harapannya nantinya. Kemudian materi yang mampu membuat kader PMI bergerak nyata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Rayon Syariah. Di situ ada terlihat sahabat Ganta yang jangan terlalu melamun sahabat Ganta selaku ketua Rayon dan beserta jajarannya. Menyikapi persoalan ini, temanya apa ya? Tema ini apa? COVID ya? Peran aktif kader PMI dalam pandemi COVID-19, Kak. Oke, peran aktif kader PMI dalam pandemi COVID-19. COVID-19, perekonomian dunia bahkan Indonesia hari ini mengalami gejolak dan hempasan yang sangat luar biasa. Mulai dari pengusaha, pedagang kelas kakap sampai pedagang kelas teri mengalami problem yang sama dalam sektor ekonomi. Mulai dari kepala daerah maupun kepala daerah pusat mengalami persoalan yang sama dengan adanya COVID-19 ini. Namun kemudian menimbulkan tanda tanya, apa sih yang mampu diperankan oleh kader-kader PMI selaku seorang kader Nahdien yang mana di dalam pikirannya sudah ditanamkan nalar kritis dan transformatif. Artinya kader-kader PMI harus mampu menjadi solusi dari problema sosial yang ada, menjadi sebuah role model daripada persoalan yang ada. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Berapa rayon di universitas kita? Kurang lebih ada 6 atau 7 rayon ya, seperti itu ya. Dengan adanya rayon syariah, rayon tarbiyah, kemudian rayon dakwah, kemudian ada rayon fisip dan lain sebagainya. Rayon-rayon ini harusnya memposisikan dirinya sebagai kader rayonnya masing-masing. Dengan keilmuannya masing-masing, dengan kompetensinya masing-masing, dengan kredibilitasnya masing-masing. Artinya rayon-rayon ini harus mampu mengambil peranan-peranan di posisinya masing-masing. Jangan mencampur adukan peranan di posisi-posisi yang bukan kompeten pada bidangnya. Maksud saya di sini? Artinya setiap rayon ini memiliki peranannya masing-masing. Seperti halnya rayon syariah dalam peranan kajian hukum mungkin, kemudian di rayon
tarbiyah mungkin akan melakukan kajian pendidikan di era pandemik saat ini, lalu kemudian ada rayon dakwah bagaimana memberikan pencerahan, memberikan sebuah kesehatan dan lain sebagainya, kemudian rayon politik bagaimana menggunakan ilmu komunikasi dan ilmu politiknya sehingga kesenjangan sosial dapat dituntaskan melalui pemikiran rekan-rekan politik dan ilmu komunikasi. Seperti yang disampaikan sahabat Razik, ada beberapa sektor yang hari ini mengalami down ya, artinya mengalami penurunan dan merosotan. Sebenarnya seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Mungkin saya sudah beritahukan kepada sahabat-sahabat khususnya di Rayon Syariah yang pernah kita diskusikan pada malam hari itu. Lupa malamnya apa, pada malam itu tentunya suasananya sangat dingin. Pada saat malam itu kan sudah saya sampaikan bagaimana kader-kader sahabat-sahabat PMI ini mengambil perannya. Dengan adanya pandemi COVID ini, keadaan hukum yang selalu berubah-ubah, mulai dari kebijakan PSBB, lalu kemudian kebijakan asimilasi, narapidana, itu kan merupakan ranah kajian rekan-rekan sahabat-sahabat daripada Fakultas Syariah. Artinya sahabat-sahabat Fakultas Syariah adalah sahabat-sahabat yang kompetensi keilmuannya adalah hukum. Ini merupakan ranah dan peran sahabat-sahabat Rayon Syariah. Bagaimana sahabat-sahabat Rayon Syariah mampu mengkaji atau menganalisis semua kebijakan-kebijakan yang tendensinya kepada keamanan, kenyamanan masyarakat. Bagaimana sahabat-sahabat Fakultas Syariah mampu mengkaji bagaimana sih mereka yang melanggar himbauan maklumat ataupun fatwa MUI dan lain sebagainya. Itu ranah kajian rekan-rekan Fakultas Syariah. Kemudian ketika sahabat Razik mengatakan down di tingkat pendidikan, perubahan pola di ranah pendidikan, oke, itu saya sepakat. Namun tenang, Indonesia harus tetap sabar dan tenang. Karena Indonesia punya rayon Fakultas Tarbiyah yang mana kompetensinya di bidang pendidikan. Nah inilah yang maksud saya, sahabat-sahabat Fakultas Tarbiyah, bagaimana sahabat Fakultas Tarbiyah ini mampu memberikan konsep yang baik, win-win solution daripada problema COVID-19 yang tadinya dapat berdiskusi melalui tatap muka dan sekarang terbatas oleh ruang dan waktu dan jarak. Seperti itu sahabat-sahabat. Itu khusus sahabat Rayon Tarbiyah. Lalu kemudian sahabat Razik mengatakan dari sektor kesehatan. Dari sektor kesehatan bisa kita ambil di dalam kajian hukum Islam ada yang namanya kajian-kajian syariah atau kajian-kajian fikih ya. Kajian-kajian fikih ini bagaimana sahabat yang di rayon dakwah mampu mendakwakan tentang fikih-fikih kesehatan, fikih-fikih kebersihan yang kemudian dikorelasikan terhadap pandemik pada hari ini, yang kemudian disambungkan, dihubungkan dengan keadaan kesehatan pada hari ini, kesehatan pada saat pandemik. Lalu kemudian menghasilkan sebuah formula segar sehingga mampu didistribusikan kepada masyarakat. Lalu kemudian dilihat dari peran sosial. Peran sosial ini lebih dekat daripada dengan Fakultas FISIP ya, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Politik. Bagaimana sahabat-sahabat ilmu komunikasi dan politik mampu membangun komunikasi yang aktif terhadap masyarakat sosial yang tentunya kalian itu adalah penyambung lidah daripada masyarakat. Bagaimana sahabat-sahabat ilmu politik mampu mengedukasi terhadap masyarakat. Bagaimana mereka membangun kerjasama kepada pemerintahan dari segi politis sehingga mampu menjadi solusi daripada problem yang ada. Lalu kemudian dengan rayon ekonomi. Rayon ekonomi ini kompetensi kajian di ekonomi. Bagaimana kajian ekonomi ini mampu melahirkan sebuah rekomendasi yang luar biasa terhadap pedagang-pedagang mikro dan pedagang-pedagang makro. Bagaimana sahabat-sahabat di rayon ekonomi ini pun mengedukasi terhadap masyarakat yang minim sekali dengan teknologi, yang buta akan teknologi.
sahabat-sahabat ekonomi mampu mengedukasi bagaimana polarisasi memainkan gadget, sehingga mereka-mereka yang pedagang kecil maupun pedagang kelas teri maupun kelas kakap mampu memaksimalkan gadget atau gawai yang ada dan mampu menjual produk-produk, mempromosikan produk-produk mereka melalui teknologi gadget. Nah, itu peranan sahabat-sahabat ekonomi seperti itu. Artinya, kita tarik kesimpulan, sahabat-sahabat dari berbagai rayon, komisariat, dan cabang harus mampu memainkan perannya masing-masing. Sehingga dengan secara kolektif memainkan peranan masing-masing dan naik ke permukaan sebuah rekomendasi yang hadir daripada sahabat-sahabat PMII Kota Palembang khususnya. Itu yang saya harapkan. Bukan hanya sahabat-sahabat PMII Palembang ataupun sahabat-sahabat rayon hanya menyimak, kemudian mengomentari tanpa solusi. Tapi bagaimana sahabat-sahabat rayon, sahabat-sahabat PMII Kota Palembang mengomentari, memberikan solusi, lalu kemudian merekomendasikan formula terbaik untuk menghadapi COVID-19. Tapi hikmah daripada di balik COVID ini, adalah kita dipaksa untuk beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 yang ada. Itu yang segi positifnya. Semoga sahabat-sahabat sekalian bisa memahami apa yang sedikit saya sampaikan, dan semoga sedikit yang saya sampaikan ini mampu mengedukasi dan memacu semangat sahabat-sahabat. Ayo lu, bikin tulisan, bikin meme, bikin video-video pendek yang jenisnya mengedukasi, yang jenisnya memberitahu, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat terbantu daripada gerakan sahabat-sahabat PMI di Kota Palembang. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih untuk senior sekaligus sahabat Eza Triandi sudah menambahi pemateri tentang peran aktif kader PMII di dalam pandemi COVID-19 ini yang sangat luar biasa dan sangat jelas. Untuk senior-senior lainnya, mungkin ada tambahan dari Ketua Domision, Ketua Cabang Kota Palembang, Sahabati Silva. Mungkin ini dulu ya Pak, dari sahabat rayon dulu, karena kita kan diskusi temanya. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya lagi baru kita kasih tanggapan lagi seperti itu. Oh ya, terima kasih untuk saran yang diberikan oleh Komisioner Ketua Kopri Kota Palembang. Mungkin untuk dari Ketua Rayon Syariah ada tambahan mengenai tema ini? Sahabat Ganta. Ya, untuk sahabat Ganta. Buka sesi pertanyaan. Oh, oke. Jadi saran dari Ketua Rayon, sahabat Ganta, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk lebih efektif, sesi tanya jawab akan dilakukan melewati pesannya. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan dari Wakil Ketua Rayon Syariah dan Hukum, yaitu bagaimana dengan sektor pendidikan yang mengenai pembayaran UKT mahasiswa, yang mana kita sebagai mahasiswa merasa dirugikan terhadap sistem pembelajaran untuk satu semester yang kita jalani sekarang. Baik dari ilmu didapat maupun dari sistem pembelajaran yang diberikan dosen-dosen mengajar, yang mana lebih banyak tidak kondusif seperti pembelajaran seperti biasanya. Apakah kita sebagai mahasiswa harus mengambil hak atas pandemik COVID-19 ini, baik dalam masalah pembelajaran maupun dari segi UKT yang sudah kita bayarkan untuk satu semester ini?
apakah dari segi UKT kita memiliki hak untuk 50% dikembalikan? Itu mungkin pertanyaan dari senior sahabat Torik. Mungkin untuk pemateri. Ya, gimana tuh? Halo, halo. Ya, jadi kurang lebih pertanyaannya seperti ini, Kak. Dalam pandemi COVID ini, apakah kita sebagai mahasiswa menuntut hak kita dalam pembayaran UKT nilai atau 50%? Bisa diulangi? Kurang jelas itu. Dalam pandemi COVID yang terjadi sekarang ini, kita sebagai mahasiswa, apakah harus menuntut hak kita dalam pembayaran UKT sebesar 50%? Ya, yang kakak ikuti dari pemberitaan yang beredar kemarin, itu kan sudah keluar surat edaran dari Kementerian Agama. Bahwasanya yang kakak baca dari berita Kementerian Agama itu bahwasanya pihak Kementerian Agama akan mengurangi atau meringankan biaya-biaya SPP terkait UKT yang mengalami mahasiswa-mahasiswa yang mengalami dampak COVID-19 itu. Itu ada surat edarannya, itu bisa kita pelajari bersama. Tapi itu bisa juga kita lakukan kajian-kajian khusus yang lebih mendalam terkait pengurangan biaya UKT itu. Itu kan bisa kita diskusikan lagi sama yang lebih membidangi atau lebih spesifik terkait bidang pendidikan itu. Bisa kita undang-undang senior-senior kita yang di dalam akademisi yang terkait peringanan-peringanan UKT itu. Tapi yakinlah pemerintah dari pihak Kementerian Agama itu sudah mengeluarkan atau kutipan-kutipan di beritanya itu. Kemarin itu kan banyak gerakan-gerakan mahasiswa itu kan sudah mulai aktif terkait meminta pengurangan biaya UKT sebulan yang lalu, mungkin kalau nggak salah. Nah, itu sudah ditanggapi oleh pihak Kementerian Agama bahwasanya itu bakal ada peringanan biaya UKT terkait dampak-dampak dari virus corona yang terkait mahasiswa-mahasiswa yang terdampak dari virus corona itu. Itu bisa kita pelajari lagi atau mengkaji lagi. Tapi itu yakinlah pemerintah pasti akan memberikan solusi, win-win solusi ketika kita bergerak, ketika kita bergerak mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Tetapi kalau kita hanya diam, diskusi yang tidak membidangi dalam bidang pendidikan, itu kita akan menjadi sia-sia. Makanya itu kita itu mulai diskusi itu yang lebih spesifik, yang membidangi. Misal bidang pendidikan itu bisa kalian undang-undang senior-senior kita dari pihak akademisi atau yang dari pihak kementerian yang ada di Kemenak dan lain-lain. Itu kan bisa kita diskusikan. Nah, itu mungkin sekian gambaran yang saya bisa berikan itu. Ya, terima kasih untuk sahabat Razik sudah menjawab pertanyaan dari sahabat Torik. Apakah sahabat Torik sudah jelas? Untuk sahabat Torik, apakah sudah jelas atau masih ada hal yang ingin dipertanyakan? Dibuka speakernya mungkin, kalau nak bertanya kan cuma untuk si Kak Wong juga, barangkali tidak terlalu mengganggu. Ya, buka Ben. Silakan kepada sahabat-sahabat lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan dari jawaban. Boleh menambahkan, sahabat?
Ya, dipersilakan untuk sahabat dari Ketua Komisariat UN Raden Patah ingin menambahkan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemateri kita senior sekaligus komisioner PCPMI Palembang sahabat Razik Ilham. Yang terhormat senior juga sekaligus komisioner PCPMI Palembang sahabat Eza Triandi. Yang terhormat komisioner komisioner Kopri PCPMI Palembang Silva Marcelina, dan Ketua Cabang PMI Palembang sahabat Ilham, dan juga Ketua Rayon Ganta Pratama beserta sahabat-sahabat sekalian. Sini saya menambahkan pertanyaan dari Torik Gunajamuddin tentang bagaimana dengan sektor pendidikan mengenai pembayaran UKT, di mana kita sebagai mahasiswa merasa dirugikan terhadap sistem pembelajaran. Apakah kita sebagai mahasiswa mengambil hak atas pandemi COVID-19 ini baik dalam masalah pembelajaran maupun dari segi UKT? Terus ya. Nah, di sini saya selaku Ketua Komisariat sudah sharing-sharing bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa selaku yang punya ranah di organisasi kemahasiswaan di kampus, dan juga bersama ketua-ketua komisariat PMI se-Indonesia melalui PTKIN Perguruan Tinggi Negeri, di mana sama yang apa yang kalian tuntut, begitupun yang kami lakukan pada bulan lalu hingga hari ini, memperjuangkan hak kita sebagai mahasiswa, di mana solusi-solusi yang sudah kita lakukan yaitu melalui media dengan cara tagar UKT soal tuntutan yang dimana dari 10% UKT tiba-tiba berubah bahwasanya tidak jadi atau yang diprank oleh Kementerian Agama. Nah, di situ kita lihat dulu apakah memang akan dikaji ulang. Kalau untuk di UIN Raden Patah, sekedar informasi, tadi sudah saya ikut bersama Rayon Adab, bersama senior Pak Sirajudin, dan juga saya sudah berkonsultasi dengan fakultas lain. Di situ ada keringanan untuk korban maupun yang terdampak COVID-19, perihal kawan-kawan yang sedang ada di Palembang tidak bisa pulang atau mudik, dan orang tua kalian yang terkena dampak PHK ataupun tidak bisa kerja. Dengan hal ini, Prodi memberikan keringanan berupa data-data kalian dan akan diurus melalui Prodi lagi. Jadi kalian itu mempersiapkan nama-nama kalian per Prodi, juga akan dilakukan data soal dananya itu belum bisa disebut berapa, tapi dari pihak Prodi sudah memberikan keringanan dengan untuk mahasiswa yang ada di Palembang maupun orang tua yang terkena dampak PHK dan juga kesehatannya tersebut. Itu sih kalau informasi yang sudah saya dapatkan per hari ini tadi. Janop dan juga Marco. Ya, terima kasih untuk tambahan yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sahabat Wawan dari Komisariat UIN Raden Patah Palembang. Beliau sudah mendiskusikan hal tersebut dan sudah menemui titik terang mungkin di universitas kita, tapi belum ada kepastian
tentang jumlah berapa yang akan dipotong ataupun yang akan diberikan kepada mahasiswa. Nah, itu sudah menjadi solusi. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan mengadakan seperti solusi dari sahabat Razik tadi, kita akan mendiskusikan hal tersebut lebih intensif lagi dengan pemateri yang berkompeten di bidang tersebut. Terima kasih untuk sahabat Torik sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa dan sangat berguna. Mungkin untuk sahabat-sahabat lainnya ingin bertanya, diperbolehkan. Untuk sahabat-sahabat yang lain, mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut diskusi. Mungkin akan ada tambahan dari Ketua Rayon Syariah tentang tema kita. Untuk sahabat Ganta, selaku Ketua Rayon Syariah dan Hukum, dipersilakan. Ya, jadi di-skip dulu untuk sahabat Ganta. Jadi ada sanggahan dari sahabat Torik, yaitu ingin menyikapi apa yang sudah dijawab oleh senior-senior tadi. Untuk sahabat Torik dipersilakan. Pakai speaker Bang mungkin untuk sahabat Torik biar lebih memudahkan. Ya, tentu. Jadi saya ambil alih dulu ya. Jadi mekanismenya kalau untuk bertanya mungkin langsung lewat itu saja, apa namanya, speaker aja. Kalau untuk lewat chat mungkin kurang kondusif ya. Jadi langsung lewat speaker aja. Dan untuk sahabat Torik dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyikapi dari surat edaran yang disebarkan oleh Prodi seperti yang dijelaskan oleh sahabat Kurniawan tadi selaku Komisariat UIN Raden Patah Palembang. Di sini kan dijelaskan surat edaran yang diberikan oleh Prodi, yaitu ada poin-poin syarat yang harus dilengkapi. Di antaranya yaitu mahasiswa aktif dibuktikan dengan KTP, mahasiswa yang wali orang tuanya di PHK dibuktikan dengan surat PHK, mahasiswa yang secara fisik terdapat COVID-19 dibuktikan dengan bukti surat keterangan kesehatan, mahasiswa yang usaha orang tuanya ditutup, tidak berjualan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT. Di sini kan dalam artian Prodi itu hanya menerima bagi mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat dari 4 poin di sini. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah dengan daerah yang memiliki pengaruh dari dampak tersebut, tapi belum dinyatakan negatif, belum dinyatakan positif ya. Tapi dia terpengaruh, sehingga ketika kita meminta syarat ini, kita menghadap ke RT ke itunya, itu tidak diberikan karena dengan alasan kita belum termasuk negatif, positif ya, belum termasuk ke ranah positif dari wabah COVID-19 ini. Tapi dari fakta yang kita jalani ya sangat berpengaruh ini, sangat berdampak
kepada sistem perekonomian masyarakat-masyarakat yang hanya menjadi bahan untuk permainan sebagai itu perangkat desa. Kita Oh ya, di daerah-daerah yang belum dinyatakan negatif ini jujur masalah perekonomian ini sangat berdampak, tetapi di dalam sistem prosedur itu dinyatakan masih belum. Itu bagaimana menyikapi? Apakah ini termasuk salah satu persyaratan yang diberikan PODI, ini adakah solusi gitu untuk hal yang seperti itu? Mungkin itu yang dapat saya sanggah. ya. Terima kasih untuk opsi atau tanggapan dari sahabat Torik. Mungkin ini tadi mengenai kebijakan-kebijakan dari fakultas, yaitu sahabat dari ketua komisariat, mungkin dari sahabat Kurniawan mampu bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Torik tadi mengenai mahasiswa-mahasiswa yang tidak terkendala atau tidak terkena COVID-19, namun dampak dari kebijakan pemerintah ini kan merata. Itu yang dimaksud oleh sahabat Torik. Bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang ikut terdampak walaupun tidak terkena COVID-19 di daerahnya, yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh universitas tersebut. Nah, mungkin itu mampu dijawab oleh Ketua Komisariat. Untuk sahabat Kurniawan, dipersilakan. Sebelum menjawab, sampai tadi ada yang ingin bertanya. Sahabat si Ruli tadi menunjuk tangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Langsung dijawab ya. Ya. Iya, makanya kan perihal korban yang terdampak COVID itu kan, kalau yang terdampak, kalau yang tidak tuh seperti yang kawan-kawan yang bisa pulang, dikarenakan kawan-kawan yang di Palembang itu daerahnya sudah termasuk zona merah. Nah, makanya yang dari kita itu belum bisa mudik kan. Nah, padahal di kota Palembang sendiri belum menerapkan PSBB. Nah, tapi kalau untuk larangan mudik itu mungkin nasional. Nah, tapi per hari ini semua moda transportasi sudah kembali dibuka. Itu juga menimbulkan pertanyaan, apakah transportasi itu untuk para mahasiswa ataupun para orang-orang yang ingin pulang kampung, atau pekerja yang memang terpaksa harus pergi keluar kota, itu yang masih belum saya pahami. Nah, kalau dari saya selaku dari FISIP dari ilmu politik itu sudah menanyakan dengan wakil dekan 3 mahasiswa, jika tidak ada yang terkena korban COVID-19, berarti alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Tapi jika ada yang tidak bisa pulang ataupun tidak bisa kembali ke daerah asal, nah, maka dari itu ajukan beberapa poin soal persyaratan, tanyakan langsung ke prodinya masing-masing, karena itu pesan dari Pak Sirajudin tadi untuk kawan-kawan yang tidak bisa pulang ke tempat asalnya dikarenakan zona merah ataupun tidak boleh mudik dari larangan pemerintah sendiri. Itu sih, semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dan semoga wabah ini cepat berlalu. Saya juga bersama kawan-kawan selalu berkoordinasi dengan Demau maupun kawan-kawan dari daerah lain dan komisariat-komisariat lain. Semoga kita selalu
sehat dan diberikan kelancaran terus ke depan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sih dari saya untuk Torik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahumma fiqil awami Torik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Torik, itu ada dari senior Razik tadi, bahwasanya hal-hal semacam ini harus kita kaji lebih intensif lagi mengenai pendidikan, polemik-polemik pendidikan ke depannya. Tapi kalau untuk semester ini, ya jelas yang sudah disampaikan oleh sahabat Kurniawan tadi, bahwasanya sudah ada kebijakan dari kampus untuk kawan-kawan yang tidak bisa pulang ke tempatnya. Tapi kalau untuk semester depan atau pengembalian UKT, itu belum ada kebijakan yang sudah dikeluarkan. Tapi kalau untuk di se-Indonesia kemarin itu sudah ada kebijakan, ini sahabat Torik tambahan, sudah ada kebijakan bahwasanya diberikan 30 GB untuk Ilmupedia dan 30 GB dari Classroom. Kalau nggak salah itu sudah ada kebijakan untuk semester ini. Mungkin itu. Boleh ingin menambahkan? Oh, boleh untuk sahabat Razik, jika lo ingin menambahkan dipersilakan. Ya, ingin menambahkan sedikit dari tanggapan sahabat Torik tadi. Karena terkait dampak dari pendidikan, terkait persyaratan yang harus dipenuhi sehingga mendapat keringanan dari pihak kampus itu ya. Ya. Nah, ya mungkin itu salah satu untuk mengkanter bahwasanya, mengklaim bahwasanya mahasiswa itu memang benar-benar terdampak dari virus corona. Tapi terkait persyaratan itu juga kita ambil positifnya. Mungkin itu dari pihak kampus sehingga tidak ada yang mengklaim bahwasanya mahasiswa itu pengen diminta semua keringanan. Itu tidak mungkin kan? Itu. Dan di sisi lain itu kan, ya walaupun di daerah tersebut itu kan sudah mengalami seluruhnya, bahkan mengalami dampak dari virus corona ini, walaupun tidak secara fisik, tetapi dampak dari beberapa sektor tadi mengalami defisit dari keluarganya sendiri. Ini kan. Nah, pemerintah kan sudah ada banyak program nih, pemerintah. Baik itu dari bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dari kartu prakerja, terus juga dari PKH, itu kan ada program PKH itu. Terus juga dari ada dana desa. Nah, apalagi kan setiap desa itu kan sudah mulai mengalokasikan anggaran desanya itu membuat posko bantuan dari pihak-pihak korban yang terdampak, atau juga dari program PKH atau program kartu prakerja atau program bantuan langsung tunai. Nah, itu kan bisa kita arahkan ketika ada keluarga kita yang memang terdampak dari virus corona ini, bukan berarti dia itu positif karena fisiknya, kesehatannya itu kena COVID-19, tetapi dari dampak sektor ekonominya itu kan bisa kita minta bantuan kepada pemerintah setempat, bahwasanya dia yang mana berhak yang mendapat bantuan-bantuan, baik dari bantuan program PKH, bantuan langsung tunai, dan bantuan-bantuan lainnya. Itu kan bisa kita ajukan. Nah, ini yang membuat problem seluruh masyarakat Indonesia itu banyak yang pemerintah itu mengeluarkan anggaran, mengeluarkan bantuan-bantuan itu yang tidak tepat sasaran. Itulah gunanya kita selaku mahasiswa, itu yang kita harus awasi kinerja-kinerja pemerintah setempat. Apalagi kalian itu sebagai mahasiswa, tokoh di daerah masing-masing. Nah, itu bisa kita arahkan bahwasanya yang memang benar-benar yang mendapatkan bantuan itu ya orang ini. Nah, itu yang kalian harus bantu arahkan. Apabila terjadi memang tidak ada solusi dan lain-lain, kalian bisa melakukan gerakan-gerakan sosial dan lain-lain untuk melawan ini pihak setempat. Kan ini kan banyak
karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai PKH itu lebih prioritas keluarganya ketimbang orang yang Sepakat. butuh. Nah, itu yang mungkin kalian kan itu. Mungkin itu tambahan dari sahabat Tori. Kalau permasalahan dari persyaratan itu mungkin kita ambil, tetapi kan masih banyak keluarga-keluarga lain atau sahabat-sahabat lain yang terkena memang serius karena terdampak virus corona itu. Ini kan antisipasi pihak kampus bahwasanya harus memang tepat sasaran. Itu yang kita ambil hikmah dari segi positif dari persyaratan itu. Mungkin sekian, moderator. Ya, terima kasih untuk sahabat Razik sudah memperjelas tentang pertanyaan Torik tadi. Sahabat Marco, saya ingin menambahkan izin. Oh, siap. Jadi untuk sahabat Eza ingin menambahkan dari pertanyaan sahabat Torik, dipersilakan. Ya, baiklah, terima kasih. Begini, sahabat-sahabat sekalian. Perlu sahabat-sahabat sekalian, pertamanya sahabat-sahabat perlu ketahui dulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan fokus daripada sahabat-sahabat mahasiswa terkait dampak pendidikan ini? Berbicara dampak apa sih sebenarnya yang dituntut oleh kalian sahabat-sahabat mahasiswa? Apakah dampak mereka yang sudah terkena COVID? Ataukah dampak mereka yang sudah keluarganya bagian daripada terkena PHK? Ataukah dampak seperti apa? Ataukah yang kalian maksud dampak secara global yang kalian rasakan selaku mahasiswa? Dampak mana dulu nih yang kalian rekomendasikan dan kalian tuntut di universitas-universitas? Nah, ini perlu saya rekomendasikan kepada sahabat-sahabat Wawan. Kepada sahabat Wawan maksudnya, selaku komisariat yang senantiasa melakukan diskusi ke PT KINC Indonesia. Artinya kalau kalian harus memfokuskan dampak yang dimaksud itu dampak seperti apa. Karena yang saya lihat, tuntutan mahasiswa hari ini bukan hanya dampak mereka yang terkena COVID, yang terkena PHK, melainkan dampak mereka mendapatkan pendidikan yang hari ini kurang maksimal dengan membayar UKT yang maksimal. Nah, artinya saya rasa itu kan yang ingin direkomendasikan kawan-kawan. Betul apa tidak, sahabat Wawan? Betul. Nah, artinya sahabat-sahabat sekalian harus mampu dulu. Apa sih dampak yang akan dampak ini dikerucutkan, dampak apa? Jangan sampai rekan-rekan mahasiswa seperti yang dikatakan sahabat Torik, sahabat-sahabat mahasiswa yang di zonanya zona merah namun belum terkena dampak, tapi secara materi itu sangat merasa dirugikan ketika membayar UKT dengan harga yang full, sedangkan fasilitas pendidikan yang didapat tidak seperti biasanya, sangat tidak seperti biasanya. Bahkan itu yang direkomendasikan kawan-kawan yang dituntut kawan-kawan, betul kan? Nah, artinya ketika Kajur bilang, ayo didata nih, dampaknya siapa yang bapaknya kena corona, siapa yang bapaknya tidak kena corona, siapa bapaknya kena PHK, ini surat-suratnya. Artinya gini loh, rekomendasi kalian itu bukan rekomendasi untuk global seluruh mahasiswa secara universal, melainkan satu atau dua atau kelompok-kelompok mahasiswa saja yang terkena dampak. Ya kan? Perbaiki rekomendasi kalian. Kalau yang kalian tuntut adalah untuk seluruh mahasiswa UIN Raden Patah, maka solusi yang ditawarkan oleh Kajur itu artinya mendiskriminasi, diskriminatif. Artinya rekomendasi kalian sia-sia untuk membebaskan 50%, 30%, 10% UKT. Maka harus dibicarakan, dampak itu dispesifikan, bukan hanya dampak korban, melainkan dampak daripada keterbatasan akses, keterbatasan fasilitas yang didapat mahasiswa di bangku kuliah. Nah, itu dampak yang saya maksud yang harusnya diseragamkan ketika dibahas, bukan hanya satu atau kelompok orang yang terkena dampak. Begitu sahabat-sahabat mahasiswa. Maka saya ingin mengajak sahabat-sahabat mahasiswa berpikir, ketika yang sahabat-sahabat mahasiswa perjuangkan adalah seluruh mahasiswa UIN Raden Patah, tanpa terkecuali loh. Karena seluruh mahasiswa UIN Raden Patah telah membayar UKT sebagaimana mestinya, sebagaimana regulasi yang telah ditentukan. Ya kan?
artinya mahasiswa mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas seperti apa yang telah dibayarkan oleh kalian seorang mahasiswa. Perlu digarisbawahi dan perlu sahabat Wawan dibahas di dalam pembicaraan Komisariat PT KIN se-Indonesia nantinya. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih untuk sahabat Eja atas penjelasannya dan masukan untuk kedepannya, itu peran aktif pada PMII kan, dan masukan bagi komisariat tadi. Jadi sahabat Torik, saya kira sudah jelas ya, karena sudah banyak diperjelaskan oleh pemateri baik dari senior maupun yang lain-lainnya. Ya, tadi ada dari sahabati yang ingin bertanya, yaitu sahabati Ruli. Dipersilakan bertanya. Tidak jadi saya. Oh, tidak jadi. Jadi sahabat Ruli tidak jadi bertanya. Kita lanjut diskusinya. Mungkin ada tambahan dari Ketua Rayon dulu mengenai tema kita, peran aktif kader PMI di pandemi COVID-19. Untuk sahabat Ganta, kami persilakan. Ketua cabang. Ketua cabang dulu. Ya, jadi kita pending dulu dari Ketua Rayon. Mungkin ada tambahan dari Ketua Cabang dulu untuk sahabat Ilham selaku Ketua Cabang 2019-2020. Kami persilakan. 2020-2021. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan pergerakan. Malam. Mungkin kamera di depan. Sudah banyak dari sahabat-sahabat senior yang menjelaskan mengenai peran aktif kader di dalam kondisi COVID-19 ini. Sudah dibahas melalui peran akademis, peran ke sosial, dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya tambahkan sedikit di sini adalah sahabat-sahabat sekalian, di sekarang ini, di situasi sekarang ini adalah dampak ini bukan cuma kalangan menengah ke bawah, tapi seluruh lapisan elemen yang ada ini terdampak terkait COVID-19 ini. Jadi untuk kader-kader sekalian, untuk sahabat-sahabat pergerakan, mulailah dari hal-hal kecil, mulailah dari mungkin berbagi, ya walaupun itu tidak terlalu banyak, gitu kan. Cuman dari kita itu ada yang harusnya bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Tidak bisa memungkiri untuk sekarang ini perekonomian ya bisa dikatakan itu anjlok, dan banyak dari mungkin orang tua sahabat-sahabat juga yang merasakannya kan. Dari perekonomian, dari kesehatan, itu seluruhnya berdampak. Jadi harapan saya untuk kedepannya, mari sama-sama untuk seluruh sahabat-sahabat bergerakan untuk bisa melakukan berbagi. Walaupun itu jumlahnya tidak banyak, tapi kan setidaknya itu bisa membantu untuk saudara-saudara kita yang terdampak sekarang. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti lebih kurangnya ya kita diskusikan lagi. Ya, terima kasih moderator. Ya, sama-sama untuk Ketua Cabang kita sudah menyampaikan tambahan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk senior kita dari pengurus cabang, yaitu sahabat Hengki. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah sempat hadir. Dan
dari rayon-rayon lain sudah ada yang gabung juga. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah sempat hadir dan berkontribusi dalam acara ini. Selanjutnya kita mungkin ada tambahan dari Komisioner Ketua Cabang Kopri Kota Palembang 2018-2019 untuk sahabat Silpa, kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat senior kita, sahabat Eza Priandi, yang terhormat juga sekaligus pemateri pada malam hari ini, sahabat Muhammad Razik Ilham, dan yang terhormat pengurus cabang beserta jajaran, pengurus komisariat, serta pengurus rayon, dan saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga terima kasih kepada Rayon Syariah ya khusus yang telah memfasilitasi diskusi kita pada malam hari ini yang sungguh sangat luar biasa bahasannya. Tadi saya nyimak dari awal, dari pemateri, baik ditambahkan oleh senior ataupun sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita bicara tentang tema kita ini adalah peran aktif PMI dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sahabat Muhammad Razik Ilham. Sebelum kita berbicara tentang peran, tentu kita harus mengetahui dulu dampak yang seperti apa yang telah kita rasakan di tengah wabah virus corona ini. Jadi sudah kita sama-sama ketahui banyak sekali dampak negatifnya. Mungkin kalau kita hitung-hitungan lebih banyak dampak negatifnya ya daripada dampak positifnya. Khususnya untuk mahasiswa. Nah, karena kita berbicara tema kita pada malam hari ini yaitu peran aktif mahasiswa dalam dampak COVID-19 ini, mungkin kita fokuskan karena tadi sekaligus ada yang bertanya masalah UKT segala macam. Jadi kalau kita berbicara masalah peranan mahasiswa, kita sebagai warga pergerakan jelas harus ikut andil, harus ikut turun walaupun secara tidak langsung, tetapi kita bisa secara virtual. Kita harus mengawal apa-apa kebijakan yang saat ini diputuskan di masa-masa COVID-19 ini, khususnya di tataran kampus ya, karena kita berbicara peranan mahasiswa dulu ya untuk tataran kampus ataupun dari sektor pendidikan yang sudah dibahas oleh sahabat Eza Triandi. Nah, mungkin saya kasih gambaran dulu sedikit untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin tidak tahu kondisi di pedesaan itu seperti apa, yang seperti saya mengerti sekali yang tadi disinggung oleh sahabat Torik, misalnya bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat pedesaan oleh COVID-19 ini, walaupun daerahnya tidak terkena zona merah ataupun tidak dinyatakan PHK segala macam, tetapi dampak globalnya ini memang sangat benar-benar dirasakan. Walaupun di daerah, contohnya di daerah saya, daerah Selatan itu masih zona hijau, tapi karena dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah secara global, akhirnya kabupaten-kabupaten atau desa-desa yang tidak terkena pun ikut kena imbasnya. Nah, saya mengerti mengapa tadi Torik menanyakan itu, karena bukan hanya yang terkena yang terkena virus ini yang rugi, tapi yang tidak terkena pun rugi. Nah, dalam menyikapi hal ini, saya mungkin ini fokusnya untuk komisariat ya, karena kita di PMI ini ada berbagai level tingkatan kepengurusan. Jadi kita harus fokus untuk tataran kampus ini di mana, siapa yang harus fokus ke sini, level kepengurusan yang mana. Nah, di sini seharusnya, mungkin ini untuk masukan ya untuk komisariat ataupun rayon-rayon, sebelum dikeluarkannya
pengumuman atau himbauan dari kaprodi ataupun dari tataran kampus yang tadi disampaikan oleh sahabat Wawan bahwasanya yang mendapat bantuan itu adalah mahasiswa yang tidak bisa mudik, dampak COVID-19 ini dengan poin-poin di dalamnya, seharusnya sebelum itu dikeluarkan ataupun sebelum itu dihimbaukan, kita ini sahabat-sahabat dari rayon ataupun dari komisariat itu sudah bergerak dari awal. Sudah kita sampaikan kan sebelum ini kita sudah ada diskusi, sudah ada kajian. Sebelum kajian sehari kemarin itu kita sudah ada kajian. Seharusnya itu ditindaklanjuti, kita hanya diskusi tanpa pergerakan gitu, tanpa gerakan. Kita diskusi tanpa solusi seperti itu. Sedangkan kita bertanya, gini Kak, gimana Kak ini? Kemarin kan kita sudah diskusi, seharusnya ketika kita diskusi itu ada goalnya dari hasil diskusi kita ini. Nah, menurut saya harusnya pengurus komisariat itu sebelum ini ya, harusnya sebelum dihimbaukannya peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dari tataran kampus, harus sudah bisa benar kata sahabat Eza tadi, bahwasanya ketika misalnya pihak kampus sudah mengeluarkan statement seperti itu, ini adalah bentuk diskriminasi bagi sebagian besar mahasiswa yang harusnya mereka sangat merasakan dampak dari virus COVID-19 ini, tapi mereka tidak bisa mendapatkan bantuan. Contohnya, misalnya di daerah yang masih zona hijau, belum tentu mahasiswa-mahasiswa yang tidak kena virus corona itu semuanya mampu. Bahkan banyak yang di pedesaan-pedesaan itu yang lebih susah, lebih orang tuanya misalnya lebih memprihatinkan lagi, tapi tidak terkena secara langsung oleh COVID-19 ini. Tapi karena halangannya itu sehingga tidak dapat bantuan dari pihak kampus atau dari pihak manapun. Nah, terkait dari yang penjelasan dari sahabat Razik masalah bantuan desa tadi, mungkin saya jelaskan sedikit bahwasanya bantuan desa itu setahu saya, karena saya kebetulan kemarin baru balik dari desa juga, jadi saya tahu betul pembagian bantuan-bantuan itu tidak semua masyarakat itu bisa mendapatkan itu. Bahkan itu ternyata bantuan-bantuan itu dibagi per modelnya, yang PKH itu ada lagi orang-orangnya, yang per KK 600.000 itu ada lagi bagiannya. Nah, yang kita permasalahkan hari ini, iya, kalau misalnya pemerintah desanya itu secara adil memberikan kepada sasaran-sasaran yang tepat, tapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Bahkan benar yang dikatakan sahabat Razik tadi, yang mendapat bantuan-bantuan itu kebanyakan adalah keluarga-keluarga dari pejabat-pejabat desa tersebut. Nah, dari sini kita sebagai mahasiswa, warga pergerakan harus peka akan hal itu. Harusnya bukan dari baru sekarang kita itu peka akan hal itu. Dari awal, kita kan sudah melakukan diskusi dari awal. Harusnya lebih peka dari tataran kampus, dari tataran sosial ke masyarakat. Kita harus udah harus ada gerakan dari awal seperti itu. Nah, tapi karena memang itu sudah terjadi dan bahkan sudah kita rasakan, sudah terlanjur lah yang disampaikan sahabat Wawan tadi kan, bahwasanya himbauannya sudah keluar, tetapi kita bukan berarti kita menyerah. Kita sebagai warga pergerakan ini tidak akan mati akal, tidak akan habis cara untuk memperjuangkan hak-hak kita, misalnya hak-hak kawan-kawan, hak-hak sahabat-sahabat yang lain. Jadi solusi dari saya, menurut saya, kita harus melakukan gerakan. Kemarin sudah melakukan gerakan tagar, mungkin itu tidak mempan lagi karena saya ikuti juga, ternyata cukup redam. Walaupun kita sudah melayangkan tagar, cukup redam dan belum ada efek yang bisa membangunkan dari tataran misalnya Kementerian Pendidikan ataupun dari kampus seperti itu. Nah, mungkin ke depannya untuk komisariat, PR untuk komisariat,
silakan ajak teman-teman yang menjabat di kampus, khususnya Demaps, Demau, Semau, segala macam pejabat-pejabat kampus itu untuk melakukan diskusi online juga bersama pihak-pihak rektorat. Ini khusus tataran UIN ya, maksudnya khusus UIN dulu, karena kemarin yang saya ikuti juga, yang diskusi ketua komisariat se-Indonesia itu ternyata gol juga, nggak ada hasil juga. Buktinya kita nggak ada hasil yang nyata seperti itu. Kan kemarin itu yang katanya kita bakal bisa memeranginya dengan tagar, buktinya hari ini nggak ada seperti itu. Nah, mungkin harus dengan yang lebih, kalau bahasa kita gesit, harus yang lebih nyata. Coba lakukan diskusi sama pejabat-pejabat rektorat, baik itu misalnya WR3-nya atau rektornya sekalian. Saya pikir mereka nggak bakal nolak, apalagi tidak sedikit loh senior-senior PMI kita yang menjabat sebagai akademisi di tataran kampus yang bisa menjadi mediator atau memediasi kita untuk menyampaikan pendapat kita kepada pihak-pihak rektorat seperti itu. Mungkin itu masukan untuk pengurus komisariat dan pengurus rayon. Jelas kalau kita lihat hari ini kita tidak bisa hanya tinggal diam. Ya, saya juga merasakan dampak dari, walaupun saya bukan mahasiswa lagi, tapi saya sangat merasakan apa yang dirasakan teman-teman sekalian. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk senior sekaligus Komisioner Ketua Kopri Cabang Kota Palembang, sahabat Silva, sudah menyampaikan tanggapan dalam materi kita, tema kita. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari senior kita juga yang baru lulus dari bangku perkuliahan kemarin, yaitu sahabat Suwito SH. Untuk sahabat Suwito SH, kami persilakan jikalau ada tambahan dengan tema peran aktif kader PMI di pandemik COVID-19. Untuk sahabat Suwito, kami persilakan. Itu ada pertanyaan, moderator. Ada pertanyaan masuk tuh tadi. Pasti Kak. Cuma tando ini, Be. Ya, jadi tidak ada pertanyaan untuk sahabat Suwito. Masih hidup ya. Itu ada pertanyaan masuk itu, moderator. Dicek tadi tidak ada ini senior. Belum ada. Untuk monitor Nopri, monitor. Ada Pertanyaan? Ada itu pertanyaan dari sahabat Torik. Ini ada pertanyaan Torik. Yang tadi itu, Kak. Oh, sudah tadi itu Kak. Ya, tetap kondusif. Mungkin selanjutnya yaitu penjelasan dari Ketua Rayon Syariah dan Hukum. Untuk sahabat Ganta kami persilakan. Mungkin ini dulu, sahabat Hengki. Oh, untuk sahabat Hengki. Oke. Terakhir aku. Jadi saran dari kawan-kawan dan ketua rayon diterima, tetap kondusif. Jadi selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh senior-senior kita, yaitu sahabat Hengki. Untuk sahabat Hengki kami persilakan dengan tema
peran aktif kader PMII dalam pandemi COVID-19. Untuk sahabat Hengki kami persilakan. Ada lah. Hidup kan. Mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gangguan apa Zoom ini? Apa mental terus ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang terhormat Demisioner Ketua Cabang PMI Kota Palembang sahabat Eza Triandi. Yang terhormat Demisioner Ketua Cabang PMI Kota Palembang sahabat Azik. Terhormat Ketua Cabang PMI Kota Palembang sahabat Ilham Ali Akbar serta jajaran. Sedikit nambahi tadi dari kawan sahabat-sahabat yang lain bahwasannya hari ini mahasiswa terkhususnya anggota dan kader PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia hari ini kita bersama-sama harus membuka mata bahwasannya PMI hari ini harus peduli dan menyikapi terkait permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini. Contoh seperti tadi yang disampaikan sahabat Torik tadi bahwasannya terkait UKT yang belum jelas tadi, bagaimana mungkin masih simpang siur terkait permasalahan itu juga. Jadi kawan-kawan yang berada di kampus seperti komisariat ini harus harus lebih cepat dan lebih tanggap lagi mengenai permasalahan ini. Seperti sahabat Silpat yang menyampaikan bahwasannya kawan-kawan dari jajaran komisariat itu harus lebih cepat dan lebih cermat untuk melihat terkait isu-isu yang beredar pada hari ini seperti itu sahabat-sahabat. Yang dimana hari ini terkait permasalahan UKT itu bukan saja kader PMII, tapi melainkan secara menyeluruh seperti itu. Menyeluruhnya semua mahasiswa yang berada di UIN Raden Fatah itu mengalami permasalahan yang sama terkait permasalahan UKT yang dimana tadi sudah disampaikan oleh sahabat Eza selaku senior PMII yang menyampaikan bahwasannya tadi mahasiswa UIN Raden Fatah itu mengalami yang dimana fasilitas-fasilitas itu tidak memenuhi seperti yang tadi pembelajaran itu ya mengalami penurunan seperti sekarang pembelajaran via daring yang lain-lain segala macam seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat hari ini harus membuka mata terkait permasalahan itu yang dimana hari ini kawan-kawan kalau kita tidak menyikapi permasalahan ini hari ini PMI tidak ada pergerakan sama sekali hari ini. Nah, mungkin dari pengurus cabang tadi sudah menyampaikan bahwasannya PMI hari ini harus melakukan gerakan-gerakan kecil. Contoh yang pernah dilakukan yang kemarin sudah dilakukan oleh Ryan Visip, yang dimana kemarin sudah disampaikan oleh sahabat Eza juga, yang dimana kita harus membuat meme segala macam yang terkait permasalahan yang terkhusus untuk maba-maba juga. Nah, dan kawan-kawan hari ini harus menanggapi terkait permasalahan ini juga. Bagaimana kejelasan yang kita inginkan kejelasan. Bagaimana kejelasannya terkait UKT tadi yang potongan 10% tadi, yang lain-lain juga entah 10%, entah 20%, entah 50%. Kita juga harus menanggapi terkait permasalahan itu. Kita harus mendapatkan kejelasan terkait permasalahan seperti itu. Yang dimana hari ini kawan-kawan banyak sahabat-sahabat kita yang dari luar desa, gitu, yang dari daerah itu keluarganya itu tidak seperti yang sahabat-sahabat yang berada di kota seperti itu. Mungkin ada dari keluarganya, mungkin ada yang bertani segala macam, masih mengalami faktor sosial masih kekurangan seperti itu. Dan kita harus memperjuangkan terkait permasalahan itu. Setidaknya itu bisa membantu meringankan dari keluarga-keluarga. Bukan saja hanya keluarga yang terkena dampak PHK yang segala macam. Sahabat-sahabat yang lain juga harus mendapatkan hak seperti itu kawan-kawan hari ini. Kalau kita tidak menyikapi permasalahan itu, PMI hari ini tidak ada pergerakan sama sekali. Dan mulai dari hari ini dan sampai seterusnya kita harus mengkaji. Seperti kata sahabat Razik tadi, kita harus lebih sering lagi dan lebih sering lagi melakukan kajian-kajian intensif seperti itu. Seperti kita mengundang
senior-senior dari kalangan akademisi seperti itu, mungkin senior-senior dari kalangan politik dan segala macam seperti itu. Mungkin ya dari kalangan akademisi masih banyak yang dari jajaran dekanat, yang lain-lain segala macam seperti itu. Mungkin untuk kajian selanjutnya kita bakal mengundang senior-senior yang bersangkutan mulai dari akademisi dan segala macam seperti itu. Mungkin itu dulu, mungkin bisa kawan-kawan yang lain mungkin. Langsung balik moderator lagi. Ya, terima kasih untuk senior kita sekaligus pengurus cabang Kota Palembang 2020-2021. Selanjutnya mungkin ada tambahan lagi dari pengurus cabang Kota Palembang 2020-2021, yaitu sahabat Iqbal selaku senior juga dari Raju Syariah. Kami dipersilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior yang terhormat Dimisioner Ketua Cabang PMI Kota Palembang 2016-2017, yang terhormat Dimisioner Ketua Cabang PMI Kota Palembang 2017-2018, yang terhormat mantan Dimisioner Ketua Kopri PMI Kota Palembang, sahabat Silpa, yang terhormat juga Ketua Cabang PMI Kota Palembang, sahabat Ilham, beserta jajaran dan sahabat-sahabat yang saya sayangi. Untuk masalah pandemi ini mungkinlah banyak dibahas oleh kawan-kawan tadi, mungkinlah mewakili dari apresiasi apa yang saya ingin. Gimana? Gangguan? Mungkin gangguan mode itu. Bagaimana Nopri? Nampaknya gangguan ya dari sahabat Iqbal. Sahabat moderator. Iya. Ya, untuk sahabat pemateri. Ini kan mumpung lagi ada permasalahan gangguan jaringan dari sahabat Iqbal tadi, saya ingin menanggapi sedikit apa yang di pertanyaan sahabat Torik tadi. Masih menambahkan sedikit terkait pertanyaan di chat tadi ada. Yaitu kan untuk sahabat Torik, kalau memang masih kebingungan atas apa yang menjadi kapasitas sebagai kader atau sebagai masyarakat di setempat yang keterbatasan untuk mengawal bantuan-bantuan baksos pemerintah, itu kan bisa melakukan gerakan-gerakan atau sosialisasi ini, mengajak di mana di setiap desa itu kan ada Karang Taruna atau organisasi daerah, itu kan bisa diajak ini untuk melakukan kerjasama untuk terkait pengawasan, ini terkait pengawasan bantuan sosial dari pemerintah yang mana memang tidak tepat sasaran. Nah, itu bisa digunakan wadah-wadah kayak Karang Taruna atau organisasi daerah untuk melakukan gerakan-gerakan supaya bantuan itu memang tepat sasaran, bukan hanya ada diskriminasi terhadap suatu keluarga atau suatu saudara lainnya. Mungkin itu tambahan sedikit. Kalau memang sahabat Torik masih bingung apa yang ingin dilakukan dalam pengawasan terkait bansos yang tidak tepat sasaran, itu mungkin sebagai wadah itu mungkin ada Karang Taruna atau organisasi daerah lain atau kawan-kawan di daerah itu ada mahasiswa, itu kan bisa diajak kerjasama, bisa bersinergi dengan wartawan untuk meliput semua itu bisa kalau memang sahabat-sahabat ingin bergerak dalam sektor kemanusiaan ini. Mungkin itu, sahabat moderator. Ya. Terima kasih untuk pemateri sudah
menjawab pertanyaan dari kebingungan dari sahabat kita, sahabat Torik. Terima kasih banyak. Closing statement, mungkin terakhir tambahan dari Ketua Rayon kita. Sahabat Ganta, untuk sahabat Ganta kami persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri follow up kita pada malam hari ini, sahabat M. Razik Ilham. Saya hormati pula terima kasih kepada senior kita, sahabat Eza Triani yang telah menyempatkan hadir pada follow up kita pada malam hari ini. Sahabat Ilham Ali Akbar selaku Ketua Cabang, serta sahabat Di Silva Marcelina selaku Komisioner Ketua Kopri Cabang PMI Kota Palembang. Sahabat-sahabat sekalian yang telah hadir dalam mengikuti acara follow up kita hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh senior-senior yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri follow up mingguan syariah dan hukum, dan terima kasih atas seluruh masukannya yang telah disampaikan oleh senior-senior kita semua. Semoga masukan yang telah disampaikan oleh senior-senior kita dapat menambah wawasan kita sebagai kader PMII untuk mengembangkan lagi ilmu-ilmu PMII dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Ganta selaku Ketua Rayon Syariah dan Hukum sudah menyampaikan close statement-nya. Jadi saya akan membacakan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang kita diskusikan malam ini, yaitu pertama, apa sih yang dampak besar dari terjadinya COVID-19 ini, yaitu ada 4, menurut pemateri ada 4, yaitu kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Bagaimana, kenapa sih dampak ini bisa berdampak luas seperti ini, yaitu akibat kurang tanggapnya masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi datangnya COVID-19 di negara kita ini. Nah, untuk peran kader PMII di bidang kesehatan, kita harus edukasi kepada masyarakat bagaimana sih bahayanya COVID-19 ini, bagaimana kita untuk mencegah tertularnya COVID-19 ini kepada lingkungan kita. Untuk bidang ekonomi, kita selaku kader pergerakan PMII, kita harus menyarankan atau menggerakkan para pengusaha-pengusaha ataupun para pekerja untuk menjual apa yang sudah mereka kerjakan itu melalui media sosial. Yang ketiga yaitu sosial. Di bidang sosial kita juga harus mengedukasi kawan-kawan untuk bahwasanya COVID-19 ini jangan takut. Jangan takut, tapi kita waspada saja bahwasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga dari sahabat Eza tadi juga menyampaikan bahwasanya kader-kader PMII, sahabat Eza dan sahabat
sahabat Silpa dan senior-senior lagi tadi itu sepakat bahwasanya kita sebagai kader PMII itu harus mengambil sikap yang tepat, sikap yang lincah, sikap yang cepat untuk penanggulangan COVID-19 baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Nah, kita harus mengambil tindakan-tindakan cepat dalam bidang tersebut untuk menanggulangi dan mempercepat hilangnya COVID-19 di Indonesia ini. Selain itu ada juga masukan untuk komisariat bahwasanya komisariat harus mengambil tindakan untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh organisasi UKMK di kampus ataupun organisasi-organisasi ekstra kampus untuk melakukan diskusi guna menyikapi dampak dari COVID-19 ini untuk mahasiswa-mahasiswa di universitasnya masing-masing. Nah, dan membentuk formula, ini kata sahabat Eza tadi, kita harus membentuk formula yang sempurna dan kita junjung dan kita kasihkan kepada rektorat atau pimpinan-pimpinan di setiap kampus maupun kalau di daerah di pemerintahan daerah, kalau di desa di pemerintahan desa. Kita kumpulkan formula-formula tersebut lalu kita sampaikan kepada mereka-mereka itu untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh kader-kader PMI, apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia yang bersifat global, bukan bersifat personal atau ada syarat-syarat tertentu itu karena itu seperti personal ya, tapi lebih ke global. Dan juga dari sahabat Hengki tadi, dia menyampaikan bahwasanya kita sebagai kader pergerakan harus mengambil sikap yang cepat juga. Kita harus lebih efektif dalam bergerak. Ketika kader PMI hanya berbual-bual saja, hanya bercakap-cakap dan diskusi, tidak mengeluarkan suatu solusi, maka kader PMI dia sudah mati langkah atau sudah tidak bergerak lagi, jadi himpunan mungkin. Itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami simpulkan. Terima kasih banyak untuk pemateri Muhammad Razik Ilham yang sudah sampai pendapat beliau tentang tema kita ini, dan juga sahabat Komisioner Ketua Cabang, senior-senior lain seperti Ketua Kopri Cabang Palembang 2018-2019 dan senior-senior lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh yang sudah bergabung di ada salah ucap, salah sikap, kami mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tunggu sebentar untuk sahabat-sahabat semuanya, jika berkenan untuk menghidupkan videonya, kita akan meng-screen capture foto bareng, foto online. Jika berkenan. Oke, untuk kawan-kawan mungkin dari sini kita foto-foto bareng dulu. Rai kau, kontrol lo. Ini momentum luar biasa, bisa berfoto dengan senior-senior dan pemateri yang jarang kita temui. Salam corona, salam corona. Mana salam corona? Ya, ini salam corona, Dek. Mana aku? Iya, Allah. Balik lah kamu. Jaringan. Ayo, balik lah kamu. Ayo. Habis baterai kakak. Di sini, saya. Yo Allah, masih. 1, 2, 3. Udah. Ya Allah, jelek nih. Sudah. Terima kasih. Lagi. Jelek nih Ray Ganta.
Saya jari api. Nggak apa-apa, bawaan lahir. 1, 2, 3. Sudah hampir. Terima kasih. Sahabat. Ini lagi. Terima kasih. Ya. Saya izin pamit, paketku habis. Kak Iam. Sama gemuk. Ya pedio tambah gemuk. Oh, Inopri lah panjang merah Wah, berkelap. sunian ini, Rek. Makan dedek, Pak. Izin kalau senior. Izin, leave. Leave. Izin keluar. Admin itu telah keluarnya. Admin keluar galau ini. Iya ini.